Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta Temana sekolah yang berakhir menikah. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit tampak kelabu pagi itu, seolah menyiratkan sesuatu akan berubah. Tania berdiri di gerbang SMA Cendrawasih dengan wajah cemas. Hari pertama sekolah selalu membuatnya gugup, apalagi ini adalah lingkungan baru. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk dengan ragu. Belum sempat mencari ruang kelasnya, hujan turun deras begitu tiba-tiba. Sialnya, payungnya tertinggal di rumah. Dengan langkah tergesa, ia berlari melintasi halaman sekolah yang licin, terjatuh, dan lututnya terluka. Tepat saat itu, seseorang datang menghampiri, meletakkan jaket hitam di atas kepalanya. "Kamu basah kuyup," ucap suara itu datar namun hangat. Tania mendongak dan menatap mata tajam milik seorang siswa laki-laki, yang kelak mengubah hidupnya. Namanya Reza. Ia duduk di sebelah Tania di kelas IPA 2. Ia bukan tipe yang suka ramai, tak pernah ikut organisasi atau aktif bicara di kelas. Tapi ada sesuatu dalam diamnya yang menarik. Selalu terlihat tenang, tapi tatapannya menyimpan cerita. Tania ingin tahu lebih banyak, namun setiap percakapan yang ia mulai selalu dijawab pendek. "Kamu suka musik?" tanya Tania saat melihat Reza menggambar gitar di bukunya. "Sedikit," jawab Reza tanpa menoleh. Tania merasa seperti berbicara pada dinding. Tapi anehnya, ia tak menyerah. Hari-hari berlalu, dan perlahan jarak itu mulai mengecil. Reza mulai menjawab lebih dari satu kata, sesekali tersenyum saat Tania bercerita. Suatu sore, saat listrik padam dan guru tak hadir, Tania mengajaknya bicara tentang ayahnya yang pergi saat ia kecil. Reza mendengarkan tanpa memotong, hanya menatap penuh perhatian. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ibuku juga pergi. Waktu aku masih 7. Tania tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat Reza membuka celah kecil dari tembok yang ia bangun. Dari hari itu, mereka seperti punya bahasa sendiri. Tidak selalu dengan kata, kadang hanya lewat tatapan atau isyarat kecil. Tania mulai menyadari, ia menunggu kehadiran Reza setiap pagi. Ia lebih semangat ke sekolah hanya karena tahu akan duduk di sebelahnya. Tapi ada kalanya Reza absen tanpa kabar, dan hari itu terasa sunyi meski ramai. Tania mulai merasakan sesuatu yang asing, entah nyaman, entah rindu, atau mungkin lebih dari itu. Namun, tidak semua hal indah datang tanpa luka. Tania mulai mendengar bisik-bisik dari teman-teman sekelas yang bertanya kenapa ia begitu dekat dengan Reza. "Anak aneh itu," kata salah satu teman dengan nada mencibir. Tania mencoba mengabaikan, tapi hatinya mulai goyah. Ia bertanya-tanya, benarkah kedekatan mereka hanya terlihat sepihak? Apakah Reza juga merasakan hal yang sama, atau ia hanya sekadar hadir karena kasihan? Hujan seperti hari pertama mereka bertemu turun lagi, dan di bawah langit abu-abu itu, Tania menatap bangku kosong di sebelahnya, berharap Reza muncul, tapi tidak. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, Tania menemukan secarik kertas di mejanya. Tulisan tangan Reza, sederhana namun mengguncang hatinya. "Kadang aku diam bukan karena tidak peduli, tapi karena takut kehilangan kalau terlalu dekat." Tania menggenggam kertas itu erat, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, hubungan mereka bukan sekadar pertemanan biasa. Tapi akankah hati yang saling mendekat berani melangkah lebih jauh? Hari-hari setelah surat itu berubah sunyi. Tania membaca berulang-ulang tulisan tangan Reza, mencoba memahami makna di balik kalimat singkat itu. Ia ingin bertanya langsung, tapi Reza kembali menjadi dingin seperti awal mereka bertemu. Tidak ada lagi senyuman kecil, tidak ada obrolan ringan saat jam istirahat. Seolah surat itu menjadi batas yang tak boleh dilanggar. Tania bingung, ia ingin mendekat, tapi takut mendorong Reza menjauh. Di balik tembok hati Reza, ada luka yang belum sembuh, dan Tania tak tahu apakah ia punya hak untuk menyentuhnya. Meski begitu, takdir seolah terus mempertemukan mereka. Saat kegiatan pramuka, mereka satu regu. Saat lomba kelas, mereka berdua dipilih jadi penanggung jawab. Dan meski Reza menjaga jarak,
ia tak pernah menolak berada di dekat Tania. Ada malam di mana mereka terjebak di aula sekolah karena hujan deras, duduk berdua tanpa bicara, hanya ditemani suara rintik yang jatuh ke atap seng. Saat itu, Tania memberanikan diri bertanya, "Reza, apa kamu menyesal sudah dekat denganku?" Reza hanya menatap langit-langit dan menjawab pelan, "Aku takut kalau terlalu sayang, aku harus kehilangan lagi." Kata-kata itu menggema di kepala Tania selama berhari-hari. Ia mulai memahami, cinta pertama Reza bukan seorang perempuan, tapi mungkin sosok ibu yang meninggalkannya tanpa pamit. Reza belajar mencintai dalam diam, dan kehilangan dalam diam juga. Tania merasa hatinya ditarik semakin dalam ke arah yang berbahaya. Ia ingin menjadi tempat Reza pulang, tapi tak tahu apakah Reza ingin menetap. Di sekolah, mereka kembali akrab, namun dalam diam, Tania mulai jatuh, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai perempuan yang mencintai tanpa tahu harus bagaimana. Suatu sore, Reza tiba-tiba mengajaknya ke taman belakang sekolah yang jarang dikunjungi. Di sana, di bawah pohon yang daun-daunnya menguning, Reza memperlihatkan lagu yang ia tulis sendiri. Judulnya, Rasa Yang Tak Boleh Ada. Liriknya tentang dua orang yang dekat tapi tak pernah bisa bersama, karena bayangan masa lalu selalu menjadi jurang. Tania mendengarkan tanpa berkata. Lagu itu seperti menggambarkan isi hatinya sendiri. Ia ingin memeluk Reza saat itu juga, tapi yang bisa ia lakukan hanya duduk diam, membiarkan air mata jatuh perlahan. Tania pulang hari itu dengan hati yang sesak. Ia tahu ia tak bisa pura-pura lagi. Perasaannya bukan sekadar nyaman atau sayang sebagai teman. Ia jatuh cinta. Tapi mencintai Reza berarti harus siap menerima retaknya, diamnya, dan semua luka yang belum sembuh. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya, sambil berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau nanti aku kehilangan dia, apa aku sanggup bertahan?" Waktu berlalu seperti air yang tak bisa ditahan. Semester akhir datang terlalu cepat, meninggalkan kenangan yang belum sempat dijelaskan dengan kata-kata. Di antara tumpukan soal ujian dan rapat panitia kelulusan, Tania dan Reza semakin jarang bicara. Bukan karena tidak mau, tapi karena masing-masing takut membuka luka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tertahan, sebuah rasa yang sudah terlalu besar untuk disebut pertemanan, namun terlalu rapuh untuk diakui sebagai cinta. Tania menunggu Reza bicara. Reza menunggu Tania memberi isyarat. Dan waktu terus berlari tanpa memberi ruang untuk keberanian. Hari perpisahan tiba dengan langit mendung, seolah langit ikut menangis. Semua siswa sibuk bersuah foto, menulis kesan-pesan di seragam putih yang tak akan dipakai lagi. Tania berdiri di pojok lapangan, mengenakan seragam penuh coretan, tapi hatinya kosong. Ia menoleh, mencari Reza di antara kerumunan. Dan di sana, di bawah pohon tempat mereka dulu mendengarkan lagu, Reza berdiri sendiri. Ia melihat Tania, tapi tidak mendekat. Hanya tersenyum tipis, seperti ucapan selamat tinggal tanpa suara. Tania ingin berlari padanya, ingin berkata bahwa ia tak mau semua ini berakhir begitu saja. Tapi tubuhnya tak bergerak, bibirnya membeku. Beberapa hari setelah perpisahan, Tania menerima kabar Reza akan kuliah di Yogyakarta, jauh dari tempat ia akan melanjutkan studinya di Bandung. Ia duduk diam di kamarnya, menatap ponsel yang kosong dari pesan. Tidak ada kata pamit, tidak ada janji untuk bertemu. Lagi, hanya sunyi. Ia sempat menulis pesan, panjang dan penuh perasaan, tapi tak pernah ia kirim. Ia takut pesan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Maka ia biarkan semuanya menggantung, seperti rasa yang pernah mereka miliki, seperti lagu yang tak selesai dinyanyikan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan baru dimulai. Tania sibuk dengan tugas kampus, teman baru, dan dunia yang terus bergerak. Tapi setiap kali melihat hujan, pikirannya kembali ke satu nama, Reza. Ia mencoba melupakan, tapi hatinya menyimpan jejak yang tak bisa dihapus. Sesekali ia membuka media sosial Reza, melihat foto-foto tanpa dirinya. Saat menemukan potret Reza bersama seorang perempuan, hatinya mencelos. Bukan karena cemburu, tapi karena ia sadar,
ia tak lagi punya tempat di hidup Reza. Diam-diam, ia menangis di tengah malam. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa mengerti bagaimana rasanya mencintai seseorang dalam diam, lalu kehilangan tanpa sempat memiliki. Namun, di satu malam yang sepi, Reza mengirim pesan. Hanya satu kalimat, "Apa kabar, Tania?" Tania menatap layar itu lama, matanya berkaca. Ia tak tahu harus membalas apa. Dunia mereka kini berbeda, waktu telah berjalan jauh. Tapi hati tak pernah benar-benar pergi. Di dalam dada yang penuh luka dan kenangan yang tak selesai, Tania menyadari satu hal, rasa itu masih ada, dan belum pernah mati. 5 tahun telah berlalu sejak hari terakhir mereka berbicara. 5 tahun tanpa Reza, tanpa pelukan, tanpa kejelasan. Tania kini bekerja sebagai editor di sebuah penerbit besar di Jakarta. Hidupnya tampak baik di permukaan, tapi ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi siapapun. Ia telah mencoba membuka hati, pernah hampir bertunangan, tapi selalu ada bayangan Reza yang tak bisa diusir. Cinta yang tak sempat tumbuh sempurna itu malah tumbuh diam-diam di dalam luka, dan anehnya, tetap hidup meski tak disiram. Sampai suatu hari, sebuah undangan reuni SMA muncul di layar ponselnya, dan nama Reza ada di daftar hadir. Tania hampir tak datang. Ia takut jika melihat Reza justru membuatnya hancur lagi. Tapi pada detik terakhir, ia mengenakan gaun sederhana dan melangkah masuk ke aula sekolah lama mereka, yang kini penuh cahaya dan nostalgia. Musik tahun-tahun mereka dulu diputar, teman-teman lama tertawa, bercengkerama. Dan di tengah semua keramaian itu, ia melihatnya. Reza, dengan rambut lebih pendek, sorot mata lebih dewasa, dan senyum yang masih sama. Mereka saling pandang, dan waktu seperti berhenti sejenak. Tak ada kata-kata, hanya napas yang tertahan dan kenangan yang mengalir begitu deras. Mereka akhirnya berbicara, pelan, hati-hati, seperti dua orang yang menapak di pecahan kaca. Reza menceritakan hidupnya, ia kini mengajar musik di sebuah sekolah seni, belum menikah, dan katanya, belum benar-benar melupakan masa SMA. "Kamu ingat surat itu?" tanyanya. Tania mengangguk, matanya berkaca. "Aku simpan," katanya lirih. Suasana hening beberapa detik, sebelum Reza melanjutkan, "Aku masih takut kehilangan. Tapi kali ini, lebih takut kalau nggak pernah mencoba." Kalimat itu menusuk tepat ke jantung Tania. Luka yang dulu tertahan kini mencair dalam bentuk air mata yang jatuh diam-diam. Malam itu, mereka berjalan menyusuri koridor sekolah yang dulu menyimpan jejak langkah mereka. Di bawah pohon tempat Reza pernah memainkan lagunya, ia menggenggam tangan Tania untuk pertama kalinya. Tak ada janji muluk, tak ada rayuan puitis. Hanya genggaman yang mengatakan, "Aku di sini, dan aku tidak akan pergi lagi." Tania menggenggam balik, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hatinya terasa tenang. Mereka mungkin telah melewati jalan berliku dan kehilangan waktu, tapi ternyata cinta sejati bukan tentang siapa yang datang duluan, melainkan siapa yang tak pernah benar-benar pergi. Saat mereka berpisah malam itu, Reza memandang Tania lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu dengan suara yang bergetar, ia bertanya, "Boleh nggak, kali ini aku nyanyiin lagu yang bukan tentang perpisahan?" Dan Tania hanya tersenyum, mengangguk pelan, dengan mata basah dan hati yang akhirnya pulang. Setelah reuni itu, hidup Tania berubah perlahan tapi pasti. Pesan-pesan dari Reza kembali mengisi harinya, kali ini bukan dengan keraguan, tapi dengan harapan yang nyata. Mereka mulai bertemu lebih sering, saling mengenal kembali sebagai versi dewasa dari diri mereka yang dulu. Tapi cinta yang telah tertunda selama bertahun-tahun bukanlah tanpa luka. Tania masih takut Reza akan kembali menghilang, dan Reza pun masih bergumul dengan trauma masa lalu yang tak sepenuhnya sembuh. Suatu malam, di tengah hujan yang turun deras, mereka bertengkar hebat hanya karena hal kecil, pilihan kota tempat tinggal. Tapi Tania menangis bukan karena perdebatan itu, melainkan karena rasa takut kehilangan yang masih bersarang dalam dirinya. Malam itu, Reza pergi tanpa pamit. Tania menunggu pesan yang tak kunjung datang,
dan semua kenangan masa lalu kembali menghantui. Ia takut sejarah akan terulang. Namun, keesokan harinya, Reza datang ke rumahnya, basah kuyup oleh hujan, membawa gitar tua dan sebuah kotak kecil. "Aku capek lari," ucapnya dengan suara gemetar. Ia kemudian berlutut di depan Tania, membuka kotak itu, sebuah cincin sederhana yang berkilau dalam cahaya lampu teras. "Kita nggak sempurna, aku rusak, kamu pun punya luka. Tapi kalau kita sama-sama berani, mungkin kita bisa sembuh bareng-bareng. Tania, maukah kamu menikah denganku?" Air mata Tania jatuh tanpa bisa ditahan. Ini bukan lamaran ala film romantis yang mewah dan megah. Ini nyata, mentah, dan penuh luka yang akhirnya memilih untuk saling merawat. Ia mengangguk sambil tersenyum dalam tangis, dan Reza memeluknya erat. Dunia seolah berhenti saat itu. Semua rasa sakit, penantian, dan keraguan seakan terbayar lunas oleh satu keputusan, mereka akan menjalani hidup ini bersama, apapun risikonya. Cinta mereka bukan tentang keindahan yang mulus, tapi tentang dua orang yang memilih untuk tetap bertahan ketika semua hal di dunia mencoba memisahkan mereka. Beberapa bulan kemudian, di pelaminan sederhana yang dipenuhi bunga matahari, bunga kesukaan Tania, dua sahabat masa SMA itu mengucap janji suci. Suara Reza sempat bergetar saat mengucap ijab kabul, dan Tania menangis saat menyambutnya sebagai suami. Para tamu melihat pasangan itu bukan sebagai sepasang kekasih biasa, tapi dua pejuang yang akhirnya sampai di garis akhir. Atau mungkin, justru di garis awal dari kehidupan baru yang jauh lebih menantang. Mereka tak menjanjikan bahagia setiap hari, tapi mereka berjanji untuk tidak saling melepaskan lagi. Dan malam itu, saat keduanya duduk berdampingan, mengenang semua hal yang telah mereka lewati, jatuh, berpisah, luka, rindu, dan akhirnya kembali, Reza membisikkan sesuatu di telinga Tania. "Ternyata dari sekian banyak tempat di dunia ini, rumah terdekatku selalu ada di sampingmu." Tania menggenggam tangan Reza erat. Dan di tengah malam yang hening, dua hati yang pernah hancur kini berdetak dalam irama yang sama, irama dari cinta yang tumbuh dari persahabatan, bertahan karena kesetiaan, dan berakhir bahagia dalam ikatan suci. Setahun setelah pernikahan, rumah kecil di pinggiran kota itu dipenuhi suara musik lembut dan aroma kopi di pagi hari. Tania dan Reza membangun hidup dari nol, dari meja makan kecil hingga ruang kerja yang juga jadi studio mini Reza. Setiap sudut rumah menyimpan cerita, tentang kompromi, tawa, bahkan tangis di tengah malam. Pernikahan bukan akhir bahagia seperti di cerita dongeng, justru itu adalah awal dari perjuangan baru. Ada hari-hari ketika Reza merasa lelah dengan pekerjaannya, dan Tania kehabisan tenaga menghadapi tenggat naskah. Tapi mereka belajar, bahwa mencintai setelah menikah bukan tentang rasa yang membara, melainkan kesediaan untuk terus memilih satu sama lain, bahkan saat semuanya terasa berat. Pada suatu malam, Tania pulang lebih lambat dari biasanya. Ia mendapati Reza tertidur di sofa dengan gitar di pangkuannya, jari-jarinya masih menggenggam lembaran lagu baru. Di atas meja, ada kertas lirik yang bertuliskan judul, "Rumah yang Bernama Kamu". Tania membacanya perlahan, lalu menangis dalam diam. Ia sadar, meski tak selalu diucapkan, Reza mencintainya dengan cara paling tulus, lewat kehadiran, perhatian diam, dan lagu-lagu yang hanya bisa ditulis dari hati yang benar-benar jatuh cinta. Ia duduk di samping Reza, menyelimutinya, dan mencium keningnya dengan penuh syukur. Namun tak selamanya hidup berjalan mulus. Tania mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya. Hari-hari setelahnya menjadi gelap dan berat. Tania menutup diri, merasa gagal sebagai istri. Tapi Reza tak pernah marah. Ia menemani setiap malam Tania menangis, memeluknya saat ia terdiam lama menatap langit-langit. Dalam diam, Reza menyusun ulang hidup mereka, mencatat setiap konsultasi dokter, menyemangati dengan secangkir teh dan pelukan hangat. Saat Tania akhirnya bicara dan berkata, "Aku takut aku nggak bisa jadi ibu yang baik," Reza menatapnya dan menjawab, "Kamu sudah jadi ibu yang baik, bahkan saat kamu kehilangan anak kita." Luka itu tak pernah benar-benar hilang, tapi mereka belajar berdamai.
Waktu membentuk kembali harapan yang patah, dan cinta mereka semakin dewasa. Pada tahun ketiga pernikahan, mereka diberkati seorang putri mungil yang lahir dalam tangis bahagia dan peluk haru. Tania menatap bayi itu sambil menggenggam tangan Reza, dan berkata lirih, "Akhirnya, kamu benar-benar rumah yang tak pernah hilang." Reza membalas dengan senyum penuh air mata, dan menyanyikan lagu lama mereka dengan nada baru, lagu yang dulu berjudul, "Rasa yang tak boleh ada," kini menjadi, "Rasa yang tetap ada." Dan begitulah cinta mereka terus bertumbuh. Dari dua anak remaja yang takut akan kehilangan, menjadi dua jiwa dewasa yang saling menopang dalam badai. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka tak pernah menyerah untuk memilih satu sama lain, setiap hari, dalam suka dan duka. Di akhir semua cerita, cinta bukan tentang bagaimana semuanya dimulai, tapi bagaimana mereka memilih untuk tidak menyerah ketika semua terasa ingin runtuh, dan dari sanalah, cinta sejati itu tumbuh. Kehidupan Tania dan Reza yang semula berjalan dengan ritme hangat perlahan diguncang oleh kenyataan yang tak mereka duga. Di tengah tawa bayi mereka yang mulai belajar berjalan, Reza mulai sering mengeluh pusing dan kelelahan. Awalnya mereka kira itu hanya efek kelelahan dari kerja dan begadang membantu menjaga sang buah hati. Namun saat Reza tiba-tiba pingsan di studio musiknya, dunia Tania seakan runtuh. Hasil pemeriksaan dokter menghantam mereka seperti badai, Reza mengidap tumor otak stadium lanjut. Diam-diam, dunia yang mereka bangun dengan penuh cinta kini berdiri di tepi jurang takdir yang tidak mereka undang. Tania merasa seakan dihisap oleh kekosongan. Ia menatap Reza di ranjang rumah sakit, masih berusaha tersenyum walau wajahnya pucat dan kurus. "Aku masih mau nyanyiin banyak lagu buat kamu," bisik Reza dengan napas berat. Tania menggenggam tangannya, menahan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Ia ingin marah pada dunia, pada Tuhan, pada waktu yang terlalu kejam mencuri bahagia mereka. Tapi di balik tangisnya, ia tahu, ini bukan saat untuk menyerah. Ia kembali menjadi sosok kuat yang Reza butuhkan, menyusun rencana pengobatan, menyemangati, mengajak Reza tertawa di tengah sesi kemoterapi yang menyakitkan. Bulan-bulan berjalan lambat dan menyiksa. Rambut Reza rontok, tubuhnya melemah, tapi matanya tetap menyala saat melihat Tania dan putri kecil mereka. Suatu malam, saat hujan kembali turun seperti malam-malam masa lalu mereka, Reza meminta Tania duduk di samping ranjang, lalu menyerahkan sebuah buku lusuh. "Ini kumpulan lirik yang belum sempat kunyanyiin," katanya pelan. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta paling gelap, "Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, cintaku tetap tinggal dalam setiap nada, dalam setiap detak kecil jantungmu." Tania tak sanggup berkata apa-apa, hanya memeluk tubuh Reza yang terasa rapuh, seolah tak rela melepaskan bahkan satu helai napas pun. Pagi itu, Reza jatuh koma. Rumah sakit menjadi tempat penuh doa dan kecemasan. Tania membacakan setiap lirik dalam buku itu di telinga Reza, berharap jiwanya masih mendengarnya. Lalu di suatu subuh yang hening, detak monitor berhenti, dan dunia Tania runtuh dalam sekejap. Reza pergi, dalam tidur panjang yang tenang. Tania memeluk tubuhnya yang dingin, menciumi kening yang dulu penuh peluh perjuangan. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia tahu, tak akan ada cinta seperti ini lagi. Ia kehilangan suaminya, sahabat SMA-nya, belahan jiwanya, orang yang selalu membuatnya merasa pulang, bahkan saat dunia berantakan. Namun dari luka itu, Tania memilih untuk terus hidup. Ia mendirikan yayasan musik atas nama Reza, mengajarkan anak-anak menulis lagu dan menyuarakan hati. Ia membacakan kisah cinta mereka dalam seminar dan buku, agar dunia tahu, bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, dan bertahan dalam duka. Di malam-malam sunyi, ia masih memutar lagu-lagu Reza, sambil membelai rambut anak mereka yang kini tumbuh makin mirip ayahnya. Dan setiap kali angin malam berhembus lembut, Tania tahu, Reza memang telah pergi, tapi cintanya tinggal selamanya. 2 minggu setelah pemakaman, Tania masih menjalani hari-harinya seperti dalam kabut.
Rumah yang dulu penuh tawa kini sunyi, seolah menanti Reza kembali membuka pintu sambil membawa gitar dan cerita lelahnya. Setiap sudut menjadi saksi kehilangan. Di rak buku, Tania menemukan sebuah amplop dengan tulisan tangan Reza yang langsung membuat jantungnya berdegup kencang. Untuk Tania, jika aku sudah tak bisa lagi menyentuhmu. Tangan Tania gemetar saat membukanya, air matanya jatuh bahkan sebelum membaca isinya. Reza telah menyiapkan ini, seakan ia tahu waktunya akan tiba lebih cepat dari harapan. Isi surat itu adalah segala yang Tania butuhkan dan takutkan sekaligus. Reza menulis tentang ketakutannya meninggalkan Tania, tentang penyesalan tak bisa menua bersama. Namun di balik kata-kata perpisahan itu, ada semangat yang menyala. Jangan simpan duka terlalu lama, Tan. Hidupmu masih panjang, dan kamu masih bisa menyalakan cahaya di tempat aku tak bisa jangkau. Ia menutup surat itu dengan sebuah kalimat yang menusuk jiwa. Saat kamu rindu, nyalakan lagu terakhirku, disitulah aku akan bicara. Tania menggenggam surat itu seperti menggenggam Reza sendiri. Malam itu, ia duduk di kamar, memutar lagu terakhir Reza, dan membiarkan air matanya mengalir dalam sunyi. Hari-hari berikutnya, Tania perlahan bangkit. Ia mulai menulis lagi, bukan hanya novel, tapi buku kenangan tentang perjalanan cinta mereka. Buku itu menjadi bestseller, bukan karena kisahnya sempurna, tapi karena ia nyata dan menyentuh. Ia bercerita tentang dua anak SMA yang tak tahu bahwa cinta mereka akan diuji oleh waktu, perpisahan, dan kematian. Ia ingin dunia tahu bahwa cinta bisa bertahan, bahkan jika salah satu harus pergi lebih dulu. Ia menulis, bukan untuk menghapus duka, tapi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna, warisan dari cinta Reza yang tak pernah padam. Tania juga sering diundang ke sekolah-sekolah dan komunitas, membacakan surat Reza, menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa lama bersama, tapi tentang keberanian untuk tetap mencintai bahkan setelah kehilangan. Dalam salah satu seminar, seorang siswa bertanya, apakah ibu masih mencintai beliau walau beliau sudah tiada? Dan Tania menjawab dengan tenang, cinta tak pernah mati, nak. Ia hanya berubah bentuk, kadang menjadi kenangan, kadang menjadi kekuatan. Jawaban itu membuat ruangan hening, dan beberapa orang tak bisa menahan tangis. Tania tahu, Reza ada di sana, dalam tiap kata yang ia ucapkan. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Tania dan putrinya duduk di bawah pohon tempat Reza dulu melamarnya. Ia membawa radio kecil dan memutar lagu Reza yang berjudul, Rumah yang Bernama Kamu. Putri kecil mereka bertanya, ini suara ayah, ya? Tania mengangguk sambil tersenyum dalam haru. Iya, sayang, itu suara laki-laki yang sangat mencintai kita. Dan saat angin malam berhembus, menyapu rambut dan dedaunan, Tania menatap langit yang bertabur bintang, lalu berbisik, terima kasih, Reza, karena kamu pernah jadi rumah terbaik yang Tuhan titipkan. Dan dari tempatnya di atas sana, mungkin Reza pun tersenyum, karena cintanya telah tinggal, tak pernah tertinggal. Tahun demi tahun berlalu, dan Tania kini telah menjadi sosok yang dikenal luas sebagai penulis dan pembicara yang menginspirasi banyak hati. Ia membesarkan putrinya dengan penuh cinta, selalu menyisipkan cerita tentang Reza dalam dongeng sebelum tidur, agar sang anak tahu bahwa ia adalah buah dari cinta yang besar dan abadi. Di setiap ulang tahun Reza, mereka akan melepaskan lampion ke langit malam, berharap cahaya kecil itu bisa menyentuh langit tempat Reza bersemayam. Dan di setiap lampion, Tania selalu menulis pesan yang sama, kami baik-baik saja. Cintamu tinggal bersama kami. Putri mereka tumbuh menjadi gadis cerdas yang mencintai musik seperti ayahnya. Suatu hari, ia menemukan gitar tua milik Reza yang disimpan di lemari. Dengan jemari kecilnya, ia mulai memetik nada, dan saat Tania mendengarnya dari dapur, ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa seolah Reza sedang pulang sebentar, lewat alunan yang diwariskan pada darah dagingnya. Di sanalah cinta itu melingkar kembali, bukan hanya tinggal dalam kenangan, tapi hidup dalam generasi baru. Ketika buku Tania diangkat menjadi film,
ia diundang untuk menghadiri gala premiernya. Di akhir film, ketika adegan surat Reza dibacakan dengan suara lirih dan musik latar, Rumah yang Bernama Kamu diputar, seluruh bioskop menjadi hening. Banyak yang menangis, banyak pula yang saling menggenggam tangan. Tania berdiri di ujung ruangan, menatap layar, dan berbisik dalam hati, "Lihat, Reza. Cinta kita tak pernah sia-sia." Ia tahu, cinta mereka kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang terluka, yang takut kehilangan, yang ingin percaya bahwa cinta sejati masih mungkin ditemukan. Dan pada akhirnya, Tania menulis surat terakhirnya untuk Reza, namun kali ini, ia tak menyimpannya dalam lemari. Ia bacakan dalam video untuk mengenang perjalanan cinta mereka, bukan untuk mengundang duka, tapi untuk membagikan harapan. Untuk kamu yang sudah di sana lebih dulu, terima kasih karena pernah memilih aku di antara jutaan orang. Terima kasih karena mengajariku bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang merawat, melepas, dan percaya bahwa tak ada jarak yang bisa memisahkan dua hati yang saling mendoakan. Ia menutup surat itu dengan senyum dan mata berkaca, lalu menatap kamera, "Sampai nanti, cintaku." Terima kasih banyak kepada semua penonton YouTube yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Tania dan Reza adalah gambaran bahwa cinta sejati tak selalu indah, tapi selalu berarti. Semoga kisah ini bisa menghangatkan hati kalian yang sedang merindukan, kehilangan, atau bahkan baru belajar mencinta. Saya doakan, kalian semua yang menonton diberikan cinta yang utuh, kebahagiaan yang tulus, dan pasangan yang tidak hanya hadir saat bahagia, tapi juga bertahan saat dunia terasa gelap. Bila kisah ini menyentuh hati kalian, silakan bagikan kepada orang yang kalian cintai. Dan jangan lupa, apapun yang terjadi, percaya, cinta sejati itu ada. Jangan ragu tulis di komentar pengalaman cinta kalian, atau siapa tahu, ada kisah kalian yang bisa jadi cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita cinta selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah yang menyentuh jiwa.